Belakangan ini ramai ya tentang adanya makam-makam palsu yang ditemukan oleh warga, dan belum lama juga sudah masuk ke media nasional yakni TV One. Dan itu tentu saja sangat meresahkan, sangat menggelisahkan bangsa Indonesia. Karena yang namanya makam palsu itu ada kaitannya dengan pemalsuan sejarah juga. Itu berarti sama dengan apa yang dilakukan oleh Israel sebelum menjajah Palestina zaman dahulu. Dan kita lihat tentang adanya makam-makam palsu, ada indikasi keterlibatan Habib. Sebab di makam-makam palsu tersebut ada nama Habib. Jadi kalau Habib masih berkilah, tidak mau mengakui, kenapa kok makam tersebut dinamakan Habib? Jadi di sini semua rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi tentang apa yang disampaikan oleh Habib, bahwa mereka tidak terlibat, bahwa mereka bukan yang melakukannya, dan lain sebagainya. Dan ini ada sebuah video dari seorang budak Habib yang terkait tentang pemalsuan makam, itu dia kelihatannya mendukung. Kita simak dulu videonya. Tapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat. Nih ya. Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Ya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara, untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Setuju. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Tapi terbongkar. Jadi tergantung bagaimana pemerintah menyikapi tentang hal ini ya. Dan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Somad itu memang seperti itu. Dan artinya dalam hal ini kita bukannya 100% mendukung Pak Somad ya. Tapi dalam hal ini penyampaiannya ini termasuk penyampaian yang bisa dikatakan membela Nusantara. Entah di belakangnya dia punya motif agar diterima lagi oleh orang Indonesia atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi apa yang dia sampaikan itu sudah jelas, bahwa yang namanya pemalsuan itu adalah sebuah tindakan yang harus dihukum oleh pemerintah. Karena hal ini kan merugikan banyak orang di Indonesia, merugikan orang di Indonesia yang selama ini menganggap bahwa makam tersebut adalah makam asli. Kemudian terkait tentang hal ini, kita juga heran ya, kenapa PBNU, kenapa pemerintah, kenapa MUI, dan lain sebagainya seolah-olah itu bungkam, tidak mau menyikapi secara serius tentang masalah ini. Dan ini mungkin tugas berat bagi kita semua orang Indonesia, orang Nusantara yang selama ini memperhatikan gerak-gerik yang dilakukan oleh Ba'alawi yang makin lama makin kelihatan arah mereka sebenarnya seperti apa. Misalnya kita lihat belum lama ini Rizik Syihab keluar mengatakan bahwa tanggal 22 September ada pasukan berani mati Jokowi yang akan datang di Jakarta. Padahal itu cuma hoak. Kemudian dia sudah menyampaikan kepada para pengikutnya agar mengasah golok, mengasah senjata, dan lain sebagainya. Itu adalah provokasi. Dan belum lama ini diinfokan juga bahwa ternyata habis itu Rizik Syihab malah akan ke luar negeri. Artinya bisa dikatakan setelah menebarkan provokasi dia kabur. Dan terkait tentang polemik nasab yang ada saat ini, kita orang Indonesia, orang Nusantara makin paham, makin tahu, makin jelas bahwa mereka klan Ba'alawi memang selain tidak terbukti atau terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi, mereka ini juga sangat membahayakan bangsa ini. Mereka ini berusaha menguasai negeri ini dengan berbagai cara. Dengan pemalsuan sejarah, dengan pemalsuan makam, kemudian dengan pemalsuan leluhur mereka, kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian di antara mereka dibagi menjadi beberapa jalur atau beberapa bagian yang mempunyai peranan dan fungsi berbeda-beda, namun tujuannya sama, yakni ingin menguasai negeri ini. Misalnya kita sebut saja Pak Lutfi bin Yahya, dia seringkali dekat dengan pejabat negara, bahkan dia dekat dengan Presiden Jokowi ketika Jokowi masih menjadi presiden. Kemudian kita lihat Pak Syekh, dia juga gemar sholawatan keliling kampung, keliling wilayah, mendekati orang-orang di pinggiran. Kemudian Rizik Syihab, dia berperan sebagai orang yang seolah-olah
menantang pemerintah, seolah-olah mengecam pemerintah dan teriak-teriak di panggung dengan kata-kata yang jorok dan kata-kata yang kotor. Itu artinya dalam rangka pengadu dombaan itu memang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi begini, yang satu pro pemerintah, yang satu anti pemerintah, yang satu terjun langsung ke lapangan. Itu nanti bentuk adu dombanya adalah yang pro dengan pemerintah ini akan berhadapan dengan yang anti pemerintah. Kemudian yang anti pemerintah bisa jadi nanti berhadapan dengan orang yang di kampung yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Jadi adu dombanya itu seperti itu. Padahal di belakang mereka ini saling bergandengan tangan. Makanya sekarang itu rakyat Indonesia harus paham dan harus sadar tentang semua ini. Sehingga jangan sampai klan Ba'alawi ini berhasil menguasai Indonesia, berhasil menguasai Nusantara. Karena kita itu punya leluhur yang hebat, punya leluhur yang kuat. Dan kita juga harus berterima kasih kepada para Wali Songo dan para penerus Wali Songo. Karena sebenarnya mereka inilah pejuang di Indonesia ini. Mereka inilah yang menyebarkan Islam di Nusantara dan mereka pula yang dulu menjadi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara para Habib dari Yaman dulu hanyalah imigran. Mereka dulu itu mencari duit ke Nusantara yang kala itu dikuasai oleh Hindia Belanda. Kemudian dari hasil mencari duit di Nusantara, hasil dari kerja di Nusantara, beberapa itu dikirimkan ke Yaman untuk meningkatkan perekonomian di Yaman. Itu fakta sejarah seperti itu. Tapi kenapa sekarang kok para Habib ini dianggap sebagai cucu Nabi? Ini kan ada yang salah di negeri kita. Makanya sebelum semua itu terlanjur dan terlambat, harusnya kita sampaikan kepada seluruh rakyat di Indonesia bahwa Habib bukanlah dzurriyyah Nabi. Dan terkait tentang video di awal tadi tentang Pak Somad yang mengatakan tentang pemalsuan sejarah adalah sesuatu hal yang berbahaya, ya memang sangat berbahaya. Dan harusnya pemerintah bersikap tegas menghukum orang yang berani memalsukan sejarah Indonesia, memalsukan sejarah Nusantara, dan memalsukan sejarah leluhur bangsa Indonesia.